Halo sahabat Laksana, kembali lagi bersama Liklang dan Laksana Bus. Kali ini kita ada di Gias ke-32 di tahun 2025 ini. Nah sahabat Laksana, kita bawa apa aja sih unit di Gias kali ini? Nih kalian pasti sudah familiar dengan unit satu ini, sudah banyak beredar dan nonton videonya belum? Kalau belum, lihat dong ulasan kita tentang unit XXHD ini ya kan. Sudah tayang di video yang sebelumnya. Kemudian di sini kita ada inovatif bus, unit yang kita buat dan kita pakai untuk roadshow ke sana kemari ya kan. Pernah lihat unit ini mampir di tempat kamu? Nanti kita ulas tentang apa sih unit ini. Nah, yang paling istimewa tentu saja kemarin sudah banyak bocor ketika acara ulang tahun 48 tahun Laksana. Unitnya siapa? Dari warnanya sudah tahu toh? Sahabat Laksana yang penggemar bis mesti dari liverynya udah tahu ini unitnya siapa. Yuk kita geser ke sini. Nah, di sini kita menghadirkan salah satu unit flagshipnya Laksana, yaitu SR3 Switch Class. Seperti sahabat Laksana ketahui, kita memperkenalkan legasi SR3 Switch Class ini pertama kali tahun 2019 Switch Class ya. Waktu itu masih SR2 Switch Class. Kemudian di 2022 kita memperkenalkan yang SR3 Switch Class dengan konfigurasi family. Jadi tahun 2019 kita memperkenalkan SR2 Switch Class dengan konfigurasi bangku satu-satu. Kemudian di tahun 2022 seiring dengan kemunculannya SR3 kita juga memperkenalkan SR3 Switch Class dengan konfigurasi tempat duduknya 21 atau yang biasa kita sebut dengan Switch Family. Nah, sebelumnya lagi kira-kira tahun 2021 kita memperkenalkan Switch Kombi SR2 Switch Class tapi yang Switch Kombi, di mana yang area depan itu bangku reguler biasa, kemudian yang belakang Switch Family dengan konfigurasi bangku 21 ya. Nah, kemudian di 2022 kita memperkenalkan SR3 Switch Family, jadi full dari depan sampai belakang itu sleeper semua 21. Total bangkunya kalau tidak salah waktu itu 32 seat tiduran untuk kelas rebahan. Nah, mungkin sahabat Laksana melihat, wah yang ini apa bedanya sama yang Switch Class yang udah-udah ya kan. Bedanya dulu ketika kita bikin Switch Class itu kan kita pakainya sasis-sasis yang standar, sasis-sasis yang 16 ton. Dengan sasis yang 16 ton kita hadirkan kemewahan di unit tersebut ya kan. Dan akhirnya sahabat Laksana ngerti sendiri dong, sekarang itu menjadi moda transportasi favorit di bis juga ya kan. Banyak penumpang nyarinya, Mas ada sleeper enggak? Karena saya sering nih terima WA nyasar nih, dikiranya saya agen bis gitu kan. Padahal kita kan yang bikin bisnya. Nah kalau yang unit ini bedanya apa? Mungkin sahabat Laksana hanya mengira bahwa ini sleeper pakai tronton. Sleeper pakai tronton sudah ada juga ya, tapi ini kita tentu saja ada pembaruan di unit ini. Apa yang baru? Kita lihat yuk. Oke, sahabat Laksana, kita lihat detailnya dari samping nih. Nah, yang khas dari Switch Class ini apa? Sudah jelas. Posisinya ini kacanya ini kayak ada belahnya ya kan, karena kabinnya ada yang di bawah, ada yang di atas. Kemudian kalau di SR2 Switch Class atau SR3 Switch Class sebelumnya, ini ornamen di sini ini kita pakainya yang model kayak bumerang gitu ya. Yang kayak bumerang, kalau teman-teman kemarin mungkin familiarnya dengan namanya bumerang S-series katanya. Gitu. Nah, ini kita samakan dengan bahasa desainnya SR3 Neo, di mana ornamennya semakin kita simpelkan tapi tetap kelihatan keren ya, dong. Nah, ini ornamennya spion ini kita bikin lebih tipis ya kan. Kemudian kita ada stainless mirror plate di sini ya kan, mengikuti bentuk lekuan siluet bodinya ini. Kalau yang di
SR3 Neo XHD, HD Prime itu kan pakainya stainlessnya di sini. Nah, kalau switch class ini di belakangnya. Kemudian karena unit ini menggunakan tipe sasis multi axle atau sahabat laksana, teman-teman Bismania biasanya nyebutnya bis tronton nih. Berarti GVW-nya dia sudah di atas 18 ton, rata-rata dia di atas 21 ton, bahkan sampai 25 ton. Ini kita defaultnya di laksana pakainya bodi yang tipe XHD, jadi ini tipe yang sudah tinggi. Bodinya ini bodi XHD, bodinya tinggi. Nah, otomatis bagasinya ini pun dia akan lebih besar. Bisa bawa barang jauh lebih banyak lagi. Itu keunggulannya menggunakan sasis besar. Jadi bodinya bisa dibikin XHD, penumpangnya maksimal, bagasi barang juga tambah ekstra. Kemudian lagi nih ciri khasnya laksana, baik dari SR2 sampai SR3 Neo ini, itu ada lampu talangnya itu. Nah, lampu talang ini defaultnya kita warnanya biru, tapi bisa diganti dengan warna warm white yang sekarang lagi banyak digandrungi. Nah, suka warna kayak apa? Bisa di request ya kan. Nah, unit ini tentu saja sahabat laksana sudah ngerti ini punyanya Putra Pelangi. Dari liverinya Pelangi udah kelihatan, dari Putra Pelangi Medan. Rasanya seperti apa? Jangan cuma lihat videonya ini, tapi kamu nanti harus merasakan naik unit ini. Datang ke loketnya di Putra Pelangi, tanya nanti jurusannya kemana, jangan tanya saya juga belum tahu. Nah, di sini tentu saja juga ada pintu darurat. Nah, sahabat laksana mungkin kalau memperhatikan nih, di switch class yang sasis-sasis standar yang 16 ton, seperti Mercedes 1626, Hino RM atau yang lainnya, itu kalau yang switch class saja, yang konfigurasinya satu-satu, itu nggak ada pintu darurat. Tapi ini ada pintu darurat. Nah, regulasi di Indonesia itu jika penumpang di dalam bis itu melebihi 26, itu harus ada pintu darurat. Nah, kalau switch class yang satu-satu itu kan penumpangnya hanya 22. Penumpangnya yang 22, asumsinya krunya 3, berarti hanya 25, jadi tidak membutuhkan pintu darurat. Itu ada di regulasinya Kemenhub. Kamu browsing aja deh. Nah, kalau ini karena bisnya multi axle, berarti penumpangnya kan banyak. Dan dia di atas 26. Totalnya berapa? Nanti kita lihat. Dia tetap harus ada pintu daruratnya. Switch family juga seperti itu. Switch family karena penumpangnya sampai 30 orang. Krunya anggapannya aja ada 3 ya kan, berarti ada 33. Ada 3 orang di dalam satu bis, itu sudah harus ada pintu daruratnya. Oke, kita geser ke belakang. Nah, dari belakang flapnya mesin seperti ini artinya unit ini menggunakan SR3 Neo tipe bodinya yang ultimate, karena bagian belakangnya ini dia modelnya seperti ini. Kalau yang Ultimate R sini kisi-kisinya banyak kayak bis yang sebelah ini. Nanti kita ulas sendiri ya kan. Yang ini pakainya Ultimate. Ini ada lampunya khas SR3 Ultimate. Lampu SR3 ini, SR3 Neo ini secara sekilas sama dengan SR3 pertama, tetapi ada detail kecil yang kita tambahkan khusus untuk di SR3 Neo. Kemudian itu ada teman-teman bilang kayak lampu tombak ya. Kalau dulu kan lampu Garuda, kalau SR2 kayak sayap Garuda. Kalau ini kan lurus nih. Mungkin banyak yang nyebutnya ini namanya lampu tombak, bukan lampu tombak kayak di depan itu lampu tembak. Nah, belakangnya sama seperti ini, itu ada kamera mundurnya. Terus ini kenapa kacanya kok separuh bening separuh gelap ya? Kira-kira kenapa ya? Nah, simak terus video ini, kita akan lihat dalamnya. Nah, kita akan lihat dalamnya. Kita akan lihat dalamnya masuk dari pintu tengah. Apa yang membedakan unit ini dengan switch class sebelum-sebelumnya? Yuk kita lihat. Nah, sahabat laksana, kita sudah ada di dalamnya unit spesial kita satu ini.
Ini switch class, di mana di sebelah kiri saya ini, di dalam kabin unit ini, kita bisa lihat ini adalah switch class dengan tipe grand switch. Jadi yang satu-satu, konfigurasi satu-satu itu Laksana punya dua varian ya, namanya switch class saja, itu dia gangway-nya lebih besar, kabinnya dalam ini sedikit lebih kecil. Kemudian yang ini kita punya yang grand switch ya. Grand switch itu gangway-nya ini lebih sempit, tetapi bagian dalam ini atau bangku slipernya ini dia lebih lebar sekitar 10 sentian tiap kabin ini. Nah, di sini nih ada tempat sepatu. Nah, ini ada tempat sepatu. Ini tergantung request ya. Jadi bisa ada, bisa enggak gitu. Jadi penumpang diarahkannya masuk utamanya dari pintu tengah ini, kemudian di sini sambut dengan adanya tempat-tempat penyimpanan sepatu. Nah, terus yang di sini kayak apa? Kita ke depan dulu aja deh. Kita ke depan dulu. Di sini ada kurang lebih dari tengah ini sampai ke depan itu ada 14 kabin, 14 sleeper seat. Ada tempat rebahan ya kan, dengan dilengkapi juga dengan ini avot basket. Kamu lihat ada yang baru nggak? Ada yang baru nggak? Nah, ini plafonnya ini untuk yang sleeper ini baru, sahabat Laksana. Louvernya baru. Ya kan? Kita lakukan pengembangan. Jadi Laksana berterima kasih atas saran-saran dan kritik dari teman-teman sahabat Laksana, para pengguna bis, teman-teman bismania, dan juga tentu saja pengusaha-pengusaha yang mempercayakan pembuatan bisnya di karoseri Laksana dengan model switch class ini. Apa saja yang perlu kita kembangkan? Nah, ini kita kembangkan model louver AC baru dengan sistem sirkulasi udara yang baru, jadi menjamin bahwa pembagian udara atau udara AC ini merata dari depan sampai belakang, atas bawah. Ini baru ini, kamu mesti cobain. Nanti kalau ada bis-bis switch class baru buatan Laksana, keluaran setelah GIAS 2025, kalian mesti coba, buktikan. Sekarang geser ke depan lagi, semakin ke depan. Nah, di depan ini kita punya kabin yang kita namakan dengan Premier Grand Switch. Nah, jadi sahabat Laksana mesti sudah sering lihat ya, kita punya produk yang dioperasikan oleh Rimba Raya. Nah, waktu itu kita memang bikin prototyping dengan unit tersebut, kita bikin sleeper Grand Switch, semuanya Grand Switch yang ukurannya gede-gede. Tapi di atas kabin ini, di atas kabin kru ini ada kabin penumpangnya. Nah, ini namanya apa? Yang sebelah sini ini kita sebutnya Premier Grand Switch karena dia bangkunya yang atas ini juga pakai ya Grand Switch. Kalau di atasnya ini adalah Switch Family, ya namanya Premier Switch Family gitu. Nah, kemudian kalau di XXJD kita sebutnya karena duduknya modelnya dengan bangku duduk, kita sebutnya dengan Premier Seat. Karena Premier itu kan ya sesuatu yang luar biasa ya, penumpangnya di sini ini jadi premier banget gitu. Jadi dia dapat view, the best view gitu kan. Tidak terhalang apapun. Karena kalau switch class dulu kan sini kan ada partisinya ya kan. Nah, meskipun dia yang ada di depan pasti akan sedikit terhalang. Di konten-konten saya sering lihat tuh. Kalau nyebutnya ini naiknya ke sini kayak Ninja Warrior ya kan. Nah, ini tangga Ninja Warrior. Emang susah apa? Bisa jadi yang berkomentar itu belum pernah naik ya. Tapi nyatanya kayak gini nih gampang loh. Tuh. Semudah itu kan. Turun juga gampang, orang ada pegangannya. Tuh. Nah. Jadi mencoba, kamu nanti akan percaya dan kamu akan menemukan bagaimana resepnya ya kan. Jadi jangan hanya berasumsi, wah itu bahaya tuh, masa sih. Nyatanya bisnya kita yang seperti Rimba Raya itu juga diaplikasi di Sulawesi ada Metro Permai, ada Adi Prima, di NTB ada,
ada New Surabaya Indah. Formatnya ya seperti ini gitu. Dan menurut laporan mereka ya tidak ada komplain dari penumpang gitu kan. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah naik beranggapan seperti itu, cobalah naik dulu. Kalaupun yang sudah naik ada kesan-kesan apa, boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan bantu improve lagi. Tapi sekali lagi ya, kita coba Ninja Warrior. Oh, gampang toh. Tapi memang sahabat Laksana, unit ini memang ada perbedaan dengan yang awal-awal seperti rimba raya, di mana kalau punya rimba raya dan yang sebagainya itu bukaannya masih lebih gede. Jadi orang duduk di sini bisa nonton area kru bekerja gitu kan. Kalau yang ini nggak bisa. Karena apa? Nanti saya jelasin. Oke, jadi seperti ini feel-nya. Kalau feel-nya mestinya kamu yang nyobain deh. Kalau ini kan cuma gambarannya. Gambarannya kalau duduk di atas ini seperti ini. Nah, dengan dudukan Grand Suite ini yang lebar sekali ya kan. Nah, ini nyaman. Kemudian di sini ada AVOD-nya ya kan. Kamu pilih nonton AVOD ya kan, atau suka lihat jalan ya kan. Kalau saya yakin sih kalau di depan sini sayang banget kalau melewatkan pemandangan sepanjang perjalanan. Meskipun mungkin rutenya ya itu aja ya kan, tapi suasananya tiap hari pasti berbeda. Kemudian ini louvernya baru ya kan, kita posisikan di sini biar nggak terlalu dekat sama kepala ya kan, bisa diatur arahnya mau menghadap ke sana atau ini disilang-silangin gini ya kan. Dan ini untuk buka tutupnya dia cukup diputar. Nah, ini cukup diputar, bukanya diputar juga, hanya ke kanan ke kiri gitu. Jangan dipaksa ya. Gitu. Di sini juga ada USB chargernya, ada cup holdernya, ada tempat juga buat naruh HP kamu, ya kan? Naruh HP di sini bisa, mau di sini juga bisa. Orang ininya lebar, ini lebar banget ini. Tuh. Kemudian di depan sini, ini kita ada tempat penyimpanan. Kamu mau naruh sepatu kamu di sini bisa, naruh tas jinjing kamu bisa, ya kan? Atau mau taruh di sini, silahkan. Bagaimana senyamannya kamu. Kemudian selama perjalanan, misalnya jalannya malam, ternyata kamu tidak bisa bubuk, pengen baca-baca sesuatu, ini ada lampu bacanya nih. Ini ada lampu bacanya, ya kan? Oh, oke. Nah kalau kayak punyanya Rimba Raya Surabaya Indah, itu orang duduk di sini nih bisa ngeliatin sopirnya. Kalau yang sukanya bikin trip report konten-konten bisa syuting dari sini. Yang ini nggak bisa. Kenapa? Kita cari tahu ke bawah. Nah ini sahabat Laksana, kita sekarang sudah ada di kabin kru, di kabin pengemudi, situ kernetnya. Nah ini lihat nih, kalau yang punya Rimba Raya atau unit-unit yang sleeper yang sebelumnya, di bagian ini kita coak supaya orang naik turunnya lebih enak gitu. Tapi kalau yang ini kita teruskan tutup sampai sini ya kan. Nah otomatis kalau mau masuk dari depan harus sedikit merunduk. Nah ini ada permintaan seperti ini karena apa? Untuk smoking area. Selama pameran ini pintunya memang kita lepas gitu kan. Nah nanti setelah dari pameran kita akan pasangkan smoking area ini, jadi memang nanti penumpang itu akan difokuskan naik turunnya lewat belakang. Itu sini hanya untuk kru dan untuk penumpang yang pengen merokok saja. Makanya ini bagian bawahnya pun ini sesuai permintaan dari customer, ini pakainya bordes. Supaya misalnya kalau krunya merokok, buang puntung sembarangan, injek-injek, ya kan, bersihnya juga lebih gampang, ya kan. Oke, secara keseluruhan area depan ini masih sama seperti SR3 Neo Switch Class seperti yang dimiliki oleh Rimba Raya, itu unit prototypingnya. Terus dari apakah sama dengan Rimba Raya? Nah, tentu saja beda. Tadi kita naik kan di tengah nggak ada toiletnya kan.
kita cari tahu unit ini ada toiletnya apa enggak. Kita masuk lagi ke dalam. Nah, setelah kita mengulas bagian tengah sampai depan, ya kan, gantian kita mengulas bagian tengah sampai belakang. Ada apa? Nah, ini kalau pintu masuk, di sini disambut dengan rak sepatu. Di sini nggak ada toiletnya. Nah, terus toiletnya di mana? Ada nggak sih? Kita lihat. Ini bagian tengah sampai belakang. Ini berbeda dengan yang di depan. Ya, kalau di depan ini pakainya Grand Suite, yang belakang ini pakainya konfigurasi 21 atau kita sebutnya Suite Family. Nah, sekarang kita ada di bagian tengah ke belakang. Bagian tengah ke belakang ini konfigurasinya 21. Ini buat yang single-single. Yang ini kalau ada yang mau bawa keluarga, ya kan, atau bawa pasangan resmi ya, tolong ya. Syukur-syukur pasangan resmi, ya kan. Atau bawa keluarga, bisa duduknya di sini, ibu dan anak, bapak dan anak, atau bagaimana, ya kan, pengaturannya. Kalau di belakang ini ada berapa? Di sini kan 3, bawahnya lagi 3 kali 2 berarti 6. Kemudian sini ada satu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, berarti 6 kali 3 sama dengan 18. Ada 18 sleeper seat konfigurasi 21. Banyak ya. Tuh. Kemudian tadi saya ngomong, tadi kan kita lihat nih di belakang, kacanya yang sebelah kok gelap, yang sebelah terang. Ada apa di sana? Nah, tentu saja toiletnya ada di belakang. Yuk kita lihat ke belakang. Nih toiletnya. Ya, apa sih yang kamu harapkan dari toilet bis, ya kan? Kalau pengen gede-gede ya toiletnya toilet hotel. Ya, kalau di bis kan seperlunya. Yang penting bisa mengakomodir kebutuhan buang air kecilmu selama di perjalanan. Nah, ingat ya sahabat Laksana, di sini ini bukan smoking area, tapi di sini ada mini pantry. Jadi ini ada dispenser. Kalau di perjalanan kamu jenuh, butuh pengen bikin kopi, ini ada untuk air panasnya dan air biasa, nekannya di sini nih. Oh, sini penyimpanannya buat kopinya dan lain sebagainya, ya kan. Dan ingat ya sahabat Laksana, bagian ini bukan smoking area. Jadi meskipun kamu bisa bikin kopi di sini, jangan merokok di sini. Jadi ini unit terbaru Switch Class buatan Laksana di atas sasis Scania yang dimiliki oleh Putra Pelangi yang kita tampilkan di Gias 2025 ini. Sebelum-sebelumnya sudah ada unitnya Metro Permai dengan 2445 beroperasi di Sulawesi, dan juga di Prima pakai Scania juga, itu operasinya juga di Sulawesi. Nah, yang ini nanti di Sumatera. Gimana menurut Anda? Yang bagian tengah ke belakang ini ada 18 sleeper konfigurasinya 21, kemudian yang tengah ke depan itu ada 14 Suite Grand Suite plus 2 Premier Suite yang ada di atasnya kru. Jadi yang di depan sana totalnya ada 16, yang di sini ada 18. Keseluruhannya di sini dapat menampung 34 penumpang, ya kan, dengan kelas yang berbeda. Nah, gimana kalau isinya ini dua-dua semua sampai depan? Kamu bisa nyobain Surabaya Indah yang ada di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Oke sahabat Laksana, demikian review kita tentang unit SR3 Switch Class Ultimate dengan panjang 13,5 meter dan interior yang seperti sudah kamu lihat tadi. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana komentarmu? Tuliskan komentarmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Laksana, follow IG-nya dan semua sosmednya, Facebook, TikTok, untuk kamu dapat update-update terbaru dari Laksana Bus. Laksanakan.